Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang masih berani bermaksiat dan meninggalkan yang wajib, ya, itu dipastikan bahwa keyakinan dia kepada akhirat itu, ya, bermasalah. Jadi yang dapat mendorong orang untuk beramal, yang dapat mengerem orang untuk kemudian tidak bermaksiat adalah keyakinan kepada kehidupan akhirat. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya wa amata wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlin nuha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah beri kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam halaqah maghrib kita, baik secara langsung di masjid ini maupun melalui media radio. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para jamaah yang mulia, kita sedang membahas masalah yang terkait dengan keyakinan, dan saya menyampaikan yang lalu kita akan mengangkat contoh-contoh bagaimana orang-orang yang yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Namun malam ini saya dalam membaca tafsir menemukan penjelasan di dalam kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menjadi, kalau beliau sebutkan dalam istilah beliau di kitabnya ini, hadhani dalilani azimani mahsusani fid dunya qabla al-akhirati ala al-ba'thi wal jaza'. Dua kisah yang Allah ceritakan pada dua ayat yang akan kita angkat ini menjadi bukti yang begitu agung, dan ini mahsusani, bisa diindra, dan itu terjadi dalam kehidupan di dunia sebelum kehidupan akhirat nantinya, terkait dengan manusia ini nanti akan dibangkitkan kembali di akhirat, dan mereka akan mendapatkan balasan
atas apa amal yang mereka buat di masa hidup mereka. Saya sebutkan yang lalu bahwa di antara masalah besar daripada orang-orang yang beriman itu adalah apa? Keyakinan akan kehidupan akhirat. Dia memungkiri ada kehidupan akhirat? Tidak. Tapi kemudian yakin bahwa nanti ada kehidupan akhirat yang diawali dengan alam barzakh, alam kubur. Nanti ada manusia dikumpulkan di mahsyar, bagaimana beratnya huru-hara mahsyar. Bagaimana manusia nanti akan dihisab, ditimbang amalnya. Bagaimana manusia nanti harus berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas jahanam. Bagaimana beratnya berjalan di atas sirat ini, dan bagaimana nanti beratnya azab neraka, dan bagaimana nikmatnya nikmat surga. Maka kalau kita memperhatikan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan beriman kepada Allah, kita tahu rukun iman itu 6. Tetapi sering sekali yang disebut itu 2. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Banyak hadis-hadis Sahih Bukhari yang bunyinya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan dia beriman kepada kehidupan akhirat. Misalnya dalam hal berbicara, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau berbicara yang benar, kalau tidak diam. Itu banyak hadisnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Di awal surah Al-Baqarah, ketika Allah, dan ini sudah pernah juga saya sampaikan, menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Sebetulnya ketika disebut yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yakin kepada perkara yang gaib, tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium, tidak bisa dipegang. Dia perkaranya gaib, tapi yang beritahu adalah Allah, yang beritahu adalah Rasulullah. Maka dia yakin. Dan yakin itu seperti yang sudah kita bahas yang lalu adalah apa? Dengan imannya dia seolah-olah perkara gaib itu seperti hadir di depan mata. Nah, di ujung ciri orang yang bertakwa dibuat penekanan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah, apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang yakin betul kepada kehidupan akhirat. Karena masalah seperti yang kita sebutkan, kenapa orang-orang kita sudah tahu masalahnya, sudah punya pengetahuan, tapi tidak terdorong dia untuk beramal? Seperti yang sudah kita sering contoh, semua orang yang muslim, mukmin itu tahu bahwa salat fardu itu adalah wajib. Kalau istilah bahasa di usul fikih atau di fikih, ini namanya ma'lum minad din bidh-dharurah. Perkara agama yang sudah diketahui oleh orang awam sekalipun, dan dia tidak perlu lagi dikaji karena juga dalil-dalilnya sudah tegas. Maka semua orang muslim tahu
solat wajib. Bahkan kita tanya apa hukuman akhirat kalau enggak solat, tahu juga dia neraka, tapi enggak solat. Ini kan maknanya keyakinan akan azab orang yang enggak solat nanti di akhirat itu bermasalah. Ketika orang-orang tahu bahwa solat berjamaah itu lebih baik 27 kali lipat dari solat sendiri bagi laki-laki, tahu, tapi tetap saja solat sendiri, tidak datang ke berjamaah. Maka setiap orang yang masih berani bermaksiat dan meninggalkan yang wajib, ya, itu dipastikan bahwa keyakinan dia kepada akhirat itu, ya, bermasalah. Jadi yang dapat mendorong orang untuk beramal, yang dapat mengerem orang untuk kemudian tidak bermaksiat adalah keyakinan kepada kehidupan akhirat. Nah, jamaah rahimakumullah, ada 2 ayat di surah Al-Baqarah. Yang ini kata tadi Syekh Nasir Abdurrahman Ibni Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya ini menjadi dalil akan apa? Akan adanya hari kebangkitan nanti, dan akan adanya balasan terhadap orang yang beramal di dunia ini. Dan Allah contohkan dalam kejadian yang bisa diindra dengan mata. Waktu ini terjadi dulu, ya. Karena mohon maaf jamaah rahimakumullah, ya, kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, tapi ini oleh orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang yang tidak yakin, tidak mengimani lah, bukan tidak yakin, enggak percaya kalau orang sudah mati itu akan dihidupkan lagi. Ya udah mati, ya udah selesai lah. Kayak mana orang sudah jadi tanah, kayak mana orang sudah jadi tulang belulang, dihidupkan lagi. Itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyebutkan masalah ini. Saya beri contoh saja satu, misalnya surah Al-Isra ayat 49, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Jadi pertanyaan mereka ini pertanyaan nyeleneh untuk kemudian mengatakan enggak mungkin. A idza kunna 'idhaman wa rufata, kalau kita udah mati, kemudian udah jadi tulang belulang dalam tanah, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, akan dibangkitkan lagi menjadi ciptaan yang baru, dihidupkan lagi kita. Pertanyaan ini pertanyaan artinya untuk menolak. Ya enggak mungkin lah, mana ada, kalau udah mati mana ada dibangkitkan lagi. Kayak mana cara? Orang udah dalam tanah, udah jadi tulang belulang, bagaimana dibangkitkan lagi? Ini orang-orang yang menolak akan adanya hari kebangkitan, kemudian dengan segala tadi konsekuensinya. Nah, saya sebut kalau kita orang beriman mengingkarinya memang enggak, karena mengingkarinya kafir. Ketika kita mengatakan tidak ada hari kebangkitan itu, mana ada, habis mati habislah, kafir. Karena salah satu rukun iman adalah mengimani kehidupan akhirat. Tetapi yang masalahnya apa? Mengingkari tidak, tapi yakin dalam makna. Ketika mengetahui sesuatu tidak ada ragu sedikit pun kepada apa yang diketahui, inilah disebut dengan yakin. Al-ilmu wa izahatul syak, ya, menghilangkan keraguan-raguan. Nah jamaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah di ayat 259, nanti satu lagi 260, ini menjadi
bukti konkret yang bisa diindra dulu tentunya ketika kejadian ini terjadi, ya, akan apa? Akan bahwa Allah kuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Di ayat 259 Allah berfirman, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha." Ini ayat agak panjang, maka kita terjemahkan dan kita jelaskan terus pelan-pelan. Sebelum ayat ini adalah ayat di mana Nabi Muhammad Allah minta apa? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kamu Muhammad melihat seseorang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim dalam masalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Ibrahim? An atahu Allahul mulk. Orang tersebut yang berdebat dengan Ibrahim itu adalah penguasa, dia diberi kekuasaan oleh Allah kepadanya. Sebagian ulama mengatakan itu Namrud. Ya. Apa yang dia debatkan ketika Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Dia dengan angkuhnya juga mengatakan qala ana uhyi wa umit, aku juga mampu menghidupkan dan mematikan. Kalau dalam tafsir dijelaskan, didatangkan dua orang terpidana, yang satu kemudian dia perintahkan untuk dibunuh, yang satu lagi kemudian tidak dibunuh. Lihat, aku juga bisa mematikan orang, menghidupkan orang. Artinya apa lebihnya Tuhan kamu? Aku juga kuasa seperti kuasa Tuhanmu menghidupkan, mematikan. Lalu Ibrahim mengatakan lagi, qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku itu, ya, mendatangkan matahari keluar pertamanya dari timur. Coba besok kamu balik, terbitnya dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Baru KO dia, enggak mampu dia. Balikkan matahari yang biasa terbit di timur, balikkan ke barat. Udah. Nah, baru ayat selanjutnya adalah apa? Atau kalladzi marra ala qaryatin, seperti seseorang yang berjalan melewati sebuah pemukiman. Ini kalau kata Pak Quraisy, ya, karena ini ayat memang terjadi juga perbedaan pendapat yang tajam di antara para mufassir, maka saya baca sampai 5 tafsir. Kalau Pak Quraisy mengatakan bahwa siapa orang yang berjalan di sini tidak dijelaskan, bahwa kalau ada penjelasan sebahagian mufassir bahwa orang di sini adalah Uzair atau seseorang dari Bani Israel, ini adalah apa namanya, sangkaan orang itu tidak dibangun atas dalil yang benar. Quraisy lebih cenderung memilihnya kepada apa? Kepada memang ketika Allah menyebutkan seseorang dalam Al-Quran atau sesuatu tempat, itu tidak dijelaskan siapa orang tersebut dan di mana tempatnya, karena yang terpenting adalah apa? Pelajarannya, bukan kepada person orangnya. Atau seperti seseorang tadi yang berjalan melewati sebuah pemukiman. Au kalladzi marra ala qaryatin
Wahia khawiyatun ala urushiha, di mana pemukiman itu bangunan-bangunannya sudah roboh, penduduknya sudah enggak ada lagi. Ada sebagian mufassir mengatakan pemukiman itu ada di Baitul Maqdis, di Yerusalem. Lagi-lagi kalau kata Pak Quraisy, ya tidak ada dalil untuk mengatakan dengan tegas di mana itu, ya, dan itu menjadi tidak penting. Yang penting adalah pelajaran dari kisahnya. Orang ini kemudian, kalau kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, adalah ragu dengan kemampuan Allah menghidupkan orang yang sudah mati, ya, atau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dia punya pengetahuan tapi dia ragu, ya, seperti yang kita sebut banyak orang, ya, mengimani ada kehidupan akhirat, mengimani ini pahalanya, ini azabnya, ini, tapi kemudian yakin kepada itu yang masalah. Nah, orang ini adalah orang yang ragu akan kemampuan Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka dia katakan, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kayak mana caranya Allah menghidupkan lagi pemukiman ini yang sudah mati, gedung-gedungnya sudah roboh, penduduknya sudah enggak ada lagi? Lalu apa yang Allah lakukan untuk membuktikan kemahakuasaan Allah kepada orang yang ragu ini? Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Maka Allah matikan orang ini. Berapa lama dia mati? 100 tahun. 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan lagi orang ini. Qala kam labith. Berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labistu yawman aw ba'dha yawm. Saya tinggal di sini 1 hari atau sebahagian hari. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam ringkasannya Umdatut Tafsir, disebutkan kenapa orang ini sampai mengatakan tadi 1 hari atau sebagian hari. Waktu dia datang ke situ sebelum dimatikan di pagi hari, waktu dia dihidupkan lagi di sore, maka dia pikir dia baru saja tidak sampai 1 hari di situ. Kalau Pak Quraisy menambahkan lagi, dia dapati rambut dia enggak putih, dia enggak merasa lelah, pakaiannya enggak kusut, maka dia mengatakan saya tinggal di sini baru 1 hari atau sebagian hari. Qala bal labista mi'ata 'amin. Allah mengatakan kamu sudah tinggal di sini bukan sebagian hari, 1 hari, sudah 100 tahun. Kayak mana membuktikannya? Kata Allah, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Orang ini tadi waktu karena berpergian, dia bawa air, dia bawa makanan. Nah, ini kan kalau kita lihat, ya, apa namanya, asumsi-asumsi. Ada yang mengatakan makanan ini adalah apa? Korma, ya. Lam yatasannah. Kamu lihat minumanmu, makananmu itu tidak berubah sama sekali padahal sudah 100 tahun. Mana ada kalau dia mengikut ke hukum alam, makanan sudah 100 tahun, minuman 100 tahun. Kenapa dia enggak berubah? Karena Allah buat dia untuk tidak berubah. Sekarang lihat contoh lain. Wanzur ila himarika. Lihat keledaimu, dia pergi dengan keledai. Kayak mana udah keledainya udah jadi tulang belulang. Padahal kalau kita hitung kan lebih cepat rusak makanan dan minuman. Keledai dia udah jadi tulang belulang. Berarti memang sudah lama dia dimatikan, sehingga keledai dia udah jadi tulang belulang.
walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan jadikan kamu itu sebagai bukti nyata akan kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Allah lagi kepada orang ini setelah dia tengok ontanya itu sudah jadi tulang belulang, Allah kemudian mengatakan, wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lihat lagi kepada keledaimu yang udah tulang belulang, itu disusun balik tulang-tulangnya oleh Allah, kemudian diberi lagi, kemudian dia dagingnya dihidupkan balik. Tadi baru sebentar dia tengok ontanya udah jadi tulang belulang, Allah suruh lihat lagi, jadi lagi ontanya di depan mata, dengan mata dia lihat ontanya awalnya jadi tulang belulang, kemudian lagi dia tengok ontanya balik lagi seperti sedia kala. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Setelah dia tengok dengan matanya, dia katakan, aku tahu Allah memang maha kuasa atas segala sesuatu. Falamma tabayyana, setelah jelas bagi dia, pertama ragu tadi, adakah Allah bisa menghidupkan lagi yang sudah mati? Allah langsung berikan contoh, dia terus dimatikan. Kah aku mati lek? Ketika dibangkitkan, lalu ditanya, kamu berapa lama udah di sini? 1 hari atau sebagian hari? Mau tahu berapa lama? Kamu 100 tahun udah di sini. Lihat mana itu keledaimu itu udah jadi tulang belulang. Makanan minumanmu itu coba lihat, seharusnya secara hukum alam itu sudah memang gak ada lagi, sudah 100 tahun, tapi tidak berubah sedikit pun. Itu aku yang buat begitu. Masih kurang percaya kamu? Tengok lagi keledaimu, tengok balik keledaimu. Langsung keledainya itu jadi balik seperti semula. Setelah dia tengok dengan kepala dia, dia katakan, qala a'lamu, aku tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ringkasannya itu disebutkan bahwa pemukiman tadi ya sebelum 100 tahun dalam masa ini, saya pikir makanya Syekh As-Sa'di ini menolak penafsiran bahwa setelah 70 tahun pemukiman tadi itu kemudian ya terbangun balik lagi, penduduknya yang sudah meninggalkannya balik lagi ke situ, sehingga ketika dia bangun sudah jadi lagi kota tadi. Yang dia katakan, kayak mana Allah bisa enggak hidupkan lagi kota yang sudah mati ini? Langsung Allah beri contoh ke dia, kamu saya hidupkan, kamu saya matikan. Enggak percaya, tengok makanan kamu, tengok keledai kamu. Yang kedua jamaah rahimakumullah adalah permintaan Nabi Ibrahim di 260 ya, seperti yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan tentang yakin, bahwa tingkatan yakin itu pertama adalah apa? Ilmal yakin, pengetahuan yang betul-betul tidak ada ragu sedikit pun. Naik ke tingkat berikutnya ainal yakin, karena sudah tengok dengan mata, seperti si yang ragu tentang kemampuan Allah menghidupkan mematikan, setelah dia tengok dengan ainal yakin dia. Nabi Ibrahim tahu dan yakin Allah maha mampu menghidupkan dan mematikan, tapi ingin naik derajat kepada ainal yakin, biar tengok dengan mata betul-betul Allah menghidupkan mematikan. Maka di ayat 260, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ingatlah
ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, hari ini tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan lagi yang sudah mati. Allah mengatakan kepada Ibrahim, awalam tu'min, kamu enggak percaya ya kalau aku mampu menghidupkan yang sudah mati? Qala bala, aku percaya engkau mampu, walakin liyatma'inna qalbi, biar hatiku tentram ya, biar aku tengok langsung dengan mata kepalaku. Allah terima permintaan Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kata Allah, kamu ambil 4 ekor burung, fakhudh arba'atan minat tayr, 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, kamu sembelih itu 4 ekor burung, kamu cincang-cincang, fasurhunna ilaika, kamu cincang ya, kemudian itu dicampur, diaduk ya, kau dah bercampur burung A, udah burung B, burung C, burung D ya. Dan kalau kita lihat redaksinya, karena nanti disuruh panggil burung-burung yang 4 tadi masing-masing ada namanya ya, 4 ekor masing-masing ada namanya, udah disembelih, dicincang-cincang, dicampur. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, sekarang ambil ya daging-daging dia yang sudah dicincang tadi, dicampur, taruhlah di atas bukit ya, sebagian di bukit A, sebagian di bukit B, sebagian di bukit C, sebagian di bukit D. Udah, summa da'uhunna, sekarang panggil lagi 4 burung itu, panggil nama burung A, burung B, burung C, ya'tinaka sa'ya, segera burung itu datang kepadamu jadi seperti semula kalanya. Kayak mana caranya? Burung udah disembelih, udah dicincang-cincang, dicampur-campur, ditaruh lagi di atas bukit yang berbeda-beda. Bagaimana ketika dipanggil oleh Ibrahim ke 4 burung tadi, datang dengan segera, ya'tinaka sa'ya, segera datang, ke-4-4-nya utuh lagi. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah maha perkasa, maha perkasa, maha dikdaya. Allah juga hakim, maha bijaksana. Kalau maha kuasa enggak maha bijaksana, dengan kekuasaannya main hantam, tapi Allah bijaksana. Siapa yang dihukum adalah karena memang dia yang melanggar, siapa yang diazab karena dia yang memang tidak patuh, siapa yang diberi nikmat adalah karena dia adalah orang yang taat, orang yang patuh. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka seperti saya sebut tadi ya, saya baca tadi, saya sudah jelaskan tafsirnya Syekh As-Sa'di ya tentang 2 ayat tadi. Beliau mengatakan, hadzani dalilani azimani mahsusani fid dunya qabla al-akhirah 'ala al-ba'ts wal jazaa. 2 kisah tadi merupakan bukti yang sangat kuat dan itu bisa diindra. Nabi Ibrahim dengan matanya melihat kayak mana burung yang sudah dicincang-cincang, dicampur, ditaruh di atas bukit-bukit, waktu dipanggil datang utuh. Ini kayak mana cara buatnya?
dan itu dilihat dengan mata kepala. Orang yang ragu tentang kemampuan Allah menghidupkan lagi yang sudah mati, Allah kemudian matikan dia, ditunjuk bukti kepada makanan minuman dia enggak berubah, keledai dia udah jadi tulang belulang. Setelah itu disuruh tengok balik bagaimana keledai itu langsung dalam hitungan tadi kun fayakun sudah jadi keledai lagi yang utuh. Ini mahsusani. Jadi dua kejadian ini, ya, dulu Ibrahim dan orang yang ragu akan kemampuan Allah ini menjadi bukti yang bisa diindra, ya, akan apa? Akan adanya hari kebangkitan nanti. Dan itu ditunjukkan sejak di dunia sebelum kehidupan akhirat nantinya. Wahidun ajrahu Allahu ala yadi rajulin syakkin fil ba'si ala sahih kama tadullu alaihi al-ayatul karimah. Satunya Allah tunjukkan kepada orang yang ragu akan hari kebangkitan menurut pendapat yang sahih dari petunjuk ayat tadi. Wal akharu ala yadi khalilihi Ibrahim kama ajra, dan satu lagi adalah apa yang Allah contohkan kepada Nabi Ibrahim, kama ajra dalil at-tauhid as-sabiq ala yadihi, ya, sebagaimana yang ayat sebelumnya yang Nabi Ibrahim berdebat dengan tadi Namrud, ya, bagaimana Allah itu, ya, usaha, ya, di dalam mengatur, ya, tadi alam semesta ini disebut dalam kajian ilmu tauhid namanya adalah tauhid rububiyah. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang menjaga, memelihara, mengatur, mengelola alam semesta ini. Maka tadi ketika Namrud mengatakan kalau hidup mati saya juga kuasa, ini contohnya. Tapi ketika ditantang oleh Nabi Ibrahim, coba kamu balik matahari terbitnya besok dari sebelah barat, maka tidak mampu, ya, karena manusia ini adalah walaupun kekuasaan bagaimanapun terbatas kemampuannya. Tapi Allah tadi wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, seperti yang saya sebut tadi, ya, bahwa, ya, masalah banyak daripada kita ini bukan lagi di masalah tahu, tetapi yakin dengan apa yang kita tahu, yang itu menjadi faktor pendorong orang untuk beramal dan faktor rem orang untuk tidak bermaksiat. Maka ketika keyakinannya itu masih bercampur dengan ragu, artinya dia dengar, dia baca, tapi dia masih bertanya-tanya, maiknya demam tu nak bangkit kalau, maiknya tu na neraka, maiknya na surga, ya, artinya tahu tapi, ya, yakin kepada kehidupan akhirat ini yang kemudian menjadi masalah. Maka kalau orang betul-betul yakin dengan kehidupan akhirat, bahwa itu kehidupan selama-lamanya, di dunia ini hanya sementara, maka orang tidak akan menukar kenikmatan dunia dengan azab akhirat. Sekarang berapa banyak orang, ya, mohon maaf saya sering sebut, ya, Allah mengatakan, ya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang diberi amanah untuk mengelola anggaran publik, dia khianati, dia korupsi, maka itu harus ditanggung jawab di akhirat nantinya. Rasulullah menjelaskan nanti akan ada orang
yang dia harus memikul onta di atas pundaknya, dan onta itu bersuara, ini aku uang korupsi, ini aku harta korupsi. Nah, ini kan tidak membuat orang-orang tadi kemudian takut untuk kemudian bagaimana mempertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Maka untuk kayak mana bisa beli mobil, kayak mana bisa bertambah, dia main hantam aja. Ini masalahnya. Maka mudah-mudahan dengan kita angkat dua ayat ini sebagai bukti konkret yang terjadi bisa diindra tentu oleh orang yang tadi Allah nampakkan kepadanya Nabi Ibrahim, dan diceritakan balik kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk kemudian membangkitkan lagi nanti yang sudah mati ini, dan kemudian apapun janjinya tentang kehidupan akhirat ini adalah perkara yang hak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب.